Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Mika dan Kimi adalah dua saudara kandung yang tinggal di sebuah desa kecil yang damai. Mika, kakak yang berusia 25 tahun, selalu menjadi sosok pelindung bagi Kimi, adik perempuannya yang berusia 20 tahun. Mereka tumbuh bersama dalam kehidupan sederhana di desa, dikelilingi sawah hijau, suara burung, dan udara segar. Namun, kehidupan di desa tak selalu mudah. Orang tua mereka telah lama tiada, meninggalkan Mika dan Kimi untuk saling menjaga satu sama lain. Walaupun desa itu indah, peluang pekerjaan di sana sangat terbatas. Mika yang pernah bekerja serabutan sebagai tukang kayu sering merasa berat hati karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, Mika menerima kabar bahwa ada peluang kerja di sebuah pabrik di kota. Kimi, yang baru lulus dari sekolah menengah, juga bersemangat mencoba peruntungan di kota dengan bekerja sebagai penjaga toko. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk pindah ke kota demi masa depan yang lebih baik. Kota itu sangat cerah, penuh dengan kendaraan dan orang-orang yang sibuk. Suara bising klakson menggantikan suara jangkrik yang biasa mereka dengar di desa. Setelah mencari beberapa hari, Mika dan Kimi akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tengah, dan dapur kecil, tetapi cukup untuk mereka berdua. Hari pertama mereka di kota dipenuhi tantangan. Mika mulai bekerja di pabrik, berangkat pagi, dan pulang larut malam. Sementara itu, Kimi memulai pekerjaannya di toko pakaian. Awalnya, Kimi kesulitan beradaptasi dengan pelanggan kota yang sering terburu-buru, tetapi ia terus berusaha belajar. Setiap malam, mereka berkumpul di meja makan kecil mereka. Meski hanya makan seadanya, mereka selalu saling berbagi cerita tentang pengalaman hari itu. Di kota ini, semuanya terasa cepat ya kak, ujar Kimi sambil menyeruput teh hangat. Mika tersenyum kecil. Iya, tapi kita pasti bisa terbiasa, asalkan kita tetap saling mendukung. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kota mulai terasa lebih akrab bagi mereka. Mika mendapatkan promosi kecil di pabrik, sementara Kimi mulai dikenal oleh pelanggan tetap di tokonya karena keramahan dan ketelitiannya. Mereka juga mulai menyisihkan uang untuk membantu keluarga yang tinggal di desa dan merencanakan masa depan mereka. Seiring berjalannya waktu, Kimi mulai beradaptasi dengan kehidupan kota. Di tempat kerjanya, ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Intan, seorang karyawan yang ramah dan ceria. Intan sering membantu Kimi memahami kebiasaan kota yang masih asing baginya. Mereka berdua segera menjadi sahabat dekat. Suatu hari, Intan memperkenalkan Kimi kepada Arga, teman kecilnya yang kini bekerja sebagai pelukis mural. Arga adalah pria sederhana dengan senyum hangat dan selera humor yang membuat Kimi merasa nyaman. Meski Kimi menganggapnya hanya teman, Arga diam-diam menaruh perhatian lebih padanya. Pada akhir pekan, Arga mengajak Kimi dan Intan ke sebuah pasar lok yang terkenal di kota. Pasar itu ramai dengan penjual yang menawarkan segala macam barang, mulai dari pakaian bekas hingga perabot antik. Kimi yang tak terbiasa melihat tempat seperti itu merasa penasaran dan bersemangat. Ini tempat yang keren, semua barangnya unik, ujar Kimi sambil melihat-lihat. Saat berjalan-jalan, pandangan Kimi tertuju pada sebuah cermin tua dengan bingkai kayu yang diukir indah. Bingkainya tampak usang dengan beberapa goresan kecil, tetapi bagi Kimi, cermin itu memiliki daya tarik tersendiri. Cermin ini cantik sekali, kata Kimi sambil mengusap bingkai kayunya. Di rumah,
aku bahkan tidak punya cermin. Arga yang berdiri di sampingnya memperhatikan ekspresi Kimi. Kalau kamu suka, beli saja. Cermin ini cocok untukmu, katanya sambil tersenyum. Kimi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan uang dari dompetnya. Penjual memberikan harga murah karena cermin itu sudah lama tak laku. Dengan penuh hati-hati, Kimi membawa cermin itu pulang, ditemani Arga yang membantunya membawakan barang. Sesampainya di rumah kontrakan, Mika terkejut melihat cermin tua itu. Kenapa beli cermin tua begini, Kimi? Apa nggak terlalu usang? Tanya Mika sambil mengamati ukirannya. Tidak, Kak. Menurutku cermin ini spesial. Aku merasa cermin ini akan membuat rumah kita lebih hidup, jawab Kimi sambil mengelap permukaan cermin dengan kain. Arga yang masih berada di sana tersenyum kecil. Kimi punya mata yang bagus. Kadang barang tua punya cerita yang menarik, katanya. Hari itu menjadi awal kedekatan Kimi dan Arga. Mereka sering berbicara lebih lama, saling berbagi cerita, dan perlahan Kimi mulai merasakan kenyamanan yang berbeda saat bersama Arga. Mika adalah perempuan yang kuat, mandiri, dan tegas. Sejak orang tua mereka tiada, Mika telah terbiasa menjadi tulang punggung keluarga. Meski tubuhnya tak sekuat laki-laki, semangat dan keteguhannya membuat ia mampu melakukan pekerjaan yang bahkan sering dianggap hanya untuk pria. Di tempat kerjanya, Mika dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Teman-teman kerjanya sering mengagumi keberaniannya untuk berbicara jika ada hal yang tidak benar. Beberapa pria mencoba mendekatinya, namun Mika selalu fokus pada pekerjaannya. Baginya, tanggung jawab terhadap Kimi dan impian untuk memperbaiki kehidupan mereka adalah prioritas utama. Setelah hari yang melelahkan di pabrik, Mika akhirnya pulang ke rumah kontrakan mereka. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Kimi sudah tertidur lelap di kamar, sementara Mika duduk di ruang tengah, memandangi cermin tua yang dibeli Kimi beberapa hari lalu. Ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu, tetapi Mika mengabaikan perasaan itu dan masuk ke kamarnya untuk tidur. Di tengah tidurnya, Mika bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di ruang tengah rumah kontrakan mereka. Segalanya terlihat seperti biasa, kecuali kehadiran seorang perempuan bergaun putih panjang bergaya Eropa yang berdiri di depan cermin. Perempuan itu tampak seperti seorang noni Belanda dengan rambut pirang yang disanggul rapi. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki kecil yang memegang boneka kayu. Mika mencoba berbicara, tetapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Noni Belanda itu berbalik, menatap Mika dengan mata yang dingin namun penuh kesedihan. Ia mulai berbicara dalam bahasa Belanda, sebuah bahasa yang Mika sama sekali tidak mengerti. Hanya satu kata yang terus diulang-ulang, Zoek. Perempuan itu lalu menunjuk ke arah cermin tua, seolah meminta Mika untuk memperhatikan sesuatu. Anak kecil di sampingnya menangis pelan, lalu keduanya berjalan perlahan menuju pintu depan rumah. Mika berusaha mengikuti mereka, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, perempuan itu berhenti di depan pintu, menoleh sekali lagi ke arah Mika sebelum melangkah keluar dan menghilang dalam gelap. Mika terbangun dengan napas tersengal-sengal. Kamar itu gelap, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, ia menoleh ke arah pintu kamarnya dan melihat bayangan samar perempuan bergaun putih itu berjalan keluar rumah. Mika segera bangkit, membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke ruang tengah, dan cermin tua itu memantulkan bayangan dirinya dengan samar. Ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Kimi, yang terbangun karena suara langkah Mika, keluar dari kamarnya. "Kak, ada apa? Kenapa kelihatan panik?" Mika menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Gak apa-apa, cuma mimpi aneh." Namun dalam hati, Mika tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Kata Zoek terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia merasa mimpi itu membawa pesan, tetapi apa maksudnya? Dan kenapa cermin tua itu terasa seperti bagian dari misteri ini? Hari-hari berikutnya, Mika mulai merasa gelisah.
Ia mencari tahu arti kata zoek melalui internet dan menemukan bahwa dalam bahasa Belanda, kata itu berarti cari. Apa yang harus aku cari? Pikir Mika. Hari itu, seperti biasa, Mika bangun pagi-pagi untuk bersiap bekerja. Meski masih diliputi rasa gelisah setelah mimpi aneh semalam, ia berusaha mengabaikannya. Setelah menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Kimi, Mika masuk ke kamar mandi untuk mandi. Namun, di tengah-tengah mandi, Mika baru menyadari bahwa ia lupa membawa handuk. Sambil menghembus napas kesal, ia berteriak dari balik pintu, "Kimi, tolong ambilin handuk kakak di kamar." Namun, tidak ada jawaban. Rumah tampak sepi, mengingat Kimi sudah berangkat lebih awal untuk bekerja hari itu. Mika mencoba membiarkan air mandi mengalir di tubuhnya, berpikir ia akan keluar mengambil handuk setelah selesai. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Mika terkejut, mengira itu mungkin Kimi yang kembali. "Kimi, kamu sudah pulang?" tanyanya dengan nada sedikit lega. Tanpa jawaban, celah kecil di bawah pintu kamar mandi menunjukkan sesuatu didorong masuk, handuknya. Mika tertegun. "Terima kasih," ucap Kimi sambil mengambil handuk. Namun, saat ia melongok keluar dari pintu untuk memastikan, tubuhnya langsung membeku. Di sana, berdiri seorang anak kecil yang tak asing, anak laki-laki dari mimpinya. Ia mengenakan pakaian ala Eropa kuno, dengan celana pendek dan rompi kecil, serta memegang boneka kayu yang sama. Anak itu menatap Mika dengan tatapan polos namun dingin. Dengan suara kecil, ia berkata sesuatu dalam bahasa Belanda, "Ich wacht op je." Mika terpaku, jantungnya berdetak kencang. Siapa kamu? Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya bergetar, namun anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Mika sejenak, lalu berjalan keluar perlahan, meninggalkan Mika yang masih berdiri kaku di kamar mandi. Setelah mengumpulkan keberanian, Mika menyelesaikan mandinya dan buru-buru mencari arti dari kata yang diucapkan anak kecil itu. Dengan bantuan aplikasi penerjemah, ia mengetahui bahwa "Ich wacht op je" berarti dia menunggumu. Pertanyaan besar langsung muncul di benaknya. Siapa yang menunggu? Dan apa kaitannya dengan anak kecil itu dan mimpi sebelumnya? Mika memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada Kimi saat mereka berkumpul di malam hari. Namun, ia merasa gelisah. Cermin tua yang mereka beli di pasar loak seolah menjadi pusat dari semua keanehan yang terjadi. Malam itu, saat Mika menatap cermin tua, bayangan dirinya tampak normal. Namun, di sudut cermin, ia menangkap pantulan sekilas anak kecil itu sedang berdiri di belakangnya, lalu menghilang begitu saja. Misteri ini semakin dalam, dan Mika sadar bahwa ia harus menemukan jawabannya, bahkan jika itu berarti menggali sesuatu yang kelam dan tersembunyi di balik cermin tua itu. Kimi sedang menikmati sore yang tenang di rumah kontrakannya ketika Intan, teman kerjanya yang ceria, datang berkunjung. Intan membawa beberapa makanan kecil dan mengajak Kimi mengobrol santai. Mereka berbincang tentang pekerjaan, rencana akhir pekan, dan hal-hal ringan lainnya. Sore itu, saat percakapan mengendur, Intan berjalan-jalan mengamati isi rumah Kimi. Perhatiannya terhenti pada cermin tua di ruang tengah. "Cerminnya unik banget, Kimi. Ini antik ya?" tanya Intan sambil berdiri di depannya. "Iya, aku beli di pasar loak waktu itu." "Kenapa? Cantik kan?" jawab Kimi dengan senyum. Intan tersenyum kecil dan mulai bercermin. Ia merapikan rambutnya sambil bercanda. "Aku jadi kelihatan anggun ya di sini, kayak nona Belanda." Namun, tawa Intan mendadak terhenti. Tatapannya membeku, matanya membelalak saat ia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam pantulan cermin. Di balik pantulan dirinya, tampak sosok seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang yang kusut. Sosok itu memiliki kuku yang sangat panjang dan wajah yang rusak, seolah-olah kulitnya meleleh. Perempuan tua itu menatap Intan dengan sorot mata kosong, lalu tersenyum menyeramkan.
Dengan suara serak yang dalam ia berkata, "Bergayalah sebelum mati." Intan tersentak menjatuhkan tangan dari rambutnya. Ia mundur dengan tergesa, hampir terjatuh dan berteriak keras. Kimi yang berada di dapur langsung berlari ke ruang tengah. "Intan, ada apa?" tanyanya cemas. Namun Intan hanya menggeleng dengan wajah pucat. "Nggak ada apa-apa Kimi, aku cuma kaget tadi," ujarnya terbata-bata. Kimi ingin mendesak lebih jauh, tetapi melihat Intan tampak terguncang, ia memilih untuk tidak memaksa. Intan pun berpamitan lebih cepat dari yang direncanakan dengan alasan ada urusan mendadak. Keesokan harinya, Kimi dikejutkan oleh berita yang ia dengar dari teman-teman kerjanya. Intan ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya ditemukan di lantai kamar mandi dengan posisi yang tampak seperti terjatuh. Polisi menduga itu adalah kecelakaan, namun desas-desus di tempat kerja mulai beredar bahwa kematiannya terasa aneh. Kimi merasa terpukul. Pikirannya langsung melayang pada reaksi aneh Intan di depan cermin tua itu. Ia teringat betapa pucatnya wajah Intan setelah bercermin dan kata-kata Intan yang penuh kebingungan saat pamit. Saat malam tiba, Kimi memandang cermin tua itu dengan perasaan takut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan cermin itu? Dan apakah kematian Intan ada hubungannya dengan apa yang ia lihat di sana? Ketika Mika pulang malam itu, Kimi langsung menceritakan semuanya. Ia memaksa Mika mendengar kejadian aneh dengan Intan dan firasatnya bahwa cermin tua itu membawa hal buruk. Mika, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal mistis, mendengarkan dengan serius. "Aku juga mengalami hal aneh sejak cermin itu ada di sini, Kimi. Aku Mika. Aku bermimpi tentang noni Belanda dan anak kecil itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini?" tanya Kimi. "Aku takut, Kak," ujar Kimi sambil memegang tangan kakaknya. Mika mengangguk. "Besok kita harus mencari tahu asal-usul cermin ini. Kalau memang ada sesuatu yang salah, kita harus menghentikannya." Namun malam itu, sebelum mereka sempat membuat rencana lebih lanjut, Mika dan Kimi sama-sama mendengar suara samar dari ruang tengah. Suara itu terdengar seperti cekikikan kecil, diikuti suara kuku yang menggaruk kaca. Mika dan Kimi saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tahu ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keesokan harinya, suasana rumah kontrakan Kimi dan Mika masih dipenuhi ketegangan. Mika berencana mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul cermin tua itu, sementara Kimi mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Sekitar pukul 10 pagi, pemilik kontrakan, seorang ibu paruh baya bernama Burina, datang untuk menagih uang sewa rumah. Dengan senyuman ramah, Kimi menyambutnya di depan pintu. "Selamat pagi Burina, maaf, saya baru mau ambil uangnya, silakan duduk dulu ya," ujar Kimi sambil mempersilakan Burina masuk ke ruang tengah. Burina duduk di kursi dekat cermin tua yang menjadi pusat perhatian belakangan ini. Sambil menunggu Kimi mengambil uang, matanya tertuju pada cermin itu. Ia tersenyum kecil dan mendekat mengagumi ukiran bingkai cermin. "Cerminnya antik sekali. Dari mana kalian dapat benda sebagus ini?" gumam Burina sambil bercermin. Ia merapikan rambutnya dan bercanda sambil bergaya seperti seorang model. Sesekali tertawa kecil melihat bayangan dirinya yang tampak lebih muda di cermin. Namun, tawa itu tiba-tiba terhenti saat pantulan di cermin berubah. Wajah Burina dalam cermin tergantikan oleh sosok nenek berambut putih panjang dengan wajah rusak. Mata nenek itu menatap tajam dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Dengan suara serak yang dingin, nenek itu berkata, "Tertawalah sebelum kau tak didengar." Mata Burina membelalak. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, nenek tua itu mengulurkan tangan dari dalam cermin, mencengkeram bahu Burina dengan kuku-kuku panjangnya. Dalam sekejap, tubuh Burina tersentak ke depan, seperti ditarik masuk ke dalam cermin. Satu teriakan singkat terdengar sebelum segalanya kembali sunyi.
bayangan nenek tua itu menghilang, meninggalkan cermin yang kembali memantulkan ruang kosong. Kimi kembali ke ruang tengah membawa uang kontrakan di tangannya. Namun, ia terkejut melihat kursi tempat Bu Rina duduk kini kosong. Ia memanggil-manggil, tetapi tidak ada jawaban. "Bu Rina, ibu di mana?" tanya Kimi sambil melongok keluar rumah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pemilik kontrakan itu. Hatinya mulai diliputi rasa takut. Ketika ia kembali ke ruang tengah, matanya tertuju pada cermin tua itu. Sekilas, ia merasa seperti ada bayangan samar Bu Rina di dalam cermin, tetapi ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Kimi segera menghubungi Mika di tempat kerja. Suaranya gemetar saat menceritakan kejadian tersebut. "Kak, ada yang aneh lagi dengan cermin itu. Bu Rina hilang entah kemana setelah duduk di sini. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi." Mika langsung pulang setelah mendengar kabar itu. Ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Kimi duduk di sudut ruang tengah, masih gemetar. Mika mencoba menenangkan adiknya, tetapi dalam hatinya ia juga merasa ngeri. Ini sudah keterlaluan, Kimi. Cermin ini bukan barang biasa. Kita harus membuangnya atau setidaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat Mika mencoba memindahkan cermin itu, ia merasakan dorongan aneh yang membuatnya mengurungkan niatnya. Cermin itu terasa seperti menolak untuk disentuh, seolah-olah benda itu memiliki kehendak sendiri. Kimi dan Mika kini yakin bahwa cermin tua itu membawa kutukan atau energi jahat yang berbahaya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, mereka tahu satu hal. Apapun yang terjadi, mereka harus segera menemukan jawaban sebelum cermin itu mengambil korban berikutnya. Mika mencoba mengesampingkan ketakutannya dan meyakinkan dirinya bahwa hilangnya Bu Rina mungkin ada penjelasan logis. Ia keluar rumah untuk mencari tahu apakah Bu Rina mungkin pulang mendadak karena ada urusan mendesak. Mika mengunjungi rumah Bu Rina di sekitar lingkungan itu, tetapi tetangga-tetangga mengatakan bahwa mereka belum melihatnya sejak pagi. Meski rasa cemas menyelimuti, Mika tetap mencoba berpikir positif. Ia kembali ke rumah dan menemukan Kimi yang masih gelisah. "Kimi, mungkin Bu Rina memang ada urusan mendadak. Jangan terlalu takut dulu," ujar Mika sambil memegang bahu adiknya. "Kita harus tetap tenang." Namun, meskipun Mika mencoba menenangkan, ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti mereka berdua. Cermin tua di ruang tengah seolah memancarkan aura dingin yang semakin kuat. Ketika Mika keluar sebentar untuk membeli makanan dan air minum, Kimi tetap di rumah. Ia duduk di sudut ruang tengah, berusaha menghindari tatapan langsung ke arah cermin. Namun, tiba-tiba suhu ruangan menjadi dingin. Kimi merasa merinding dan mendongak. Di depan cermin itu muncul sosok yang tak asing baginya. Noni Belanda dengan gaun putih panjang dan anak kecil yang memegang boneka kayu. Mata Noni Belanda itu memerah dan ia menangis dengan air mata darah yang menetes ke gaunnya. Dengan suara pelan namun penuh isak tangis, ia berbicara dalam bahasa Belanda. "We zijn gevangen, vernietigd." Kimi tidak mengerti apa artinya, tetapi ia tahu bahwa Noni itu sedang memohon sesuatu. Anak kecil yang berada di sampingnya menatap Kimi dengan wajah yang sangat memelas. Air mata mengalir di pipinya. Ia memegang tangan Kimi meskipun hanya pantulan dalam cermin dan seolah memohon dengan tatapan penuh rasa iba. "Kakak, hancurkan, hancurkan," serunya dengan nada memaksa namun sedih. Meskipun kata-kata itu terdengar bercampur dengan bahasa yang sulit dimengerti. Kimi hanya bisa membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika anak kecil itu menatapnya lebih lama, tiba-tiba wajahnya berubah. Wajah memelas itu menjadi kosong dan pucat, seolah mencerminkan penderitaan abadi. Noni itu menangis sambil berkata, "Kami terjebak di dalamnya. Mereka ingin aku melakukan sesuatu," pikir Kimi. Noni Belanda itu melangkah maju dalam cermin, seolah mendekati Kimi, meski hanya sebagai pantulan. Suaranya pecah penuh emosi. "Vernietigd of Julie zullen leiden zoals kami." Sekilas,
Kimi merasa cermin itu memancarkan bayangan dirinya yang perlahan berubah menyerupai noni itu. Ketika ia hendak menjauh, sosok anak kecil tiba-tiba menunjukkan boneka kayu yang dipegangnya, yang perlahan hancur di dalam tangannya. Lalu, semuanya lenyap. Cermin itu kembali normal, dan Kimi jatuh terduduk dengan napas terengah-engah. Tak lama setelah itu, Mika kembali ke rumah. Ia mendapati Kimi masih terguncang, duduk di sudut ruang tengah dengan wajah pucat. "Kimi, apa yang terjadi?" tanya Mika sambil mengguncang bahu adiknya. Kimi hanya bisa menunjuk ke arah cermin. Dengan suara terbata, ia mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mereka bilang, "Mereka terjebak di dalam cermin itu, Kak." Mereka bilang, "Hancurkan." Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi mereka kelihatan sangat menderita. Selebihnya aku tidak mengerti bahasa mereka, Kak. Mika mendengarkan dengan serius. Ia tahu ini lebih dari sekadar kebetulan. Semua kejadian aneh ini pasti berkaitan dengan cermin tua itu. Mika berdiri di depan cermin tua itu, matanya menatap bingkai ukiran rumit yang kini tampak seperti sesuatu yang hidup. Ia mencoba memindahkan cermin itu, menariknya dengan segala tenaga, tetapi benda itu tidak bergeming. Rasanya seperti cermin itu terhubung dengan lantai rumah, seolah-olah menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Ini tidak masuk akal, gumam Mika sambil mengusap peluh di dahinya. "Kimi, cermin ini seperti tidak bisa dipindahkan. Bagaimana kita bisa menghancurkannya kalau disentuh saja susah?" Kimi, yang masih terduduk dengan wajah pucat, hanya menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Kak. Tapi mereka bilang, kita harus menghancurkannya. Kalau tidak, kita mungkin akan mengalami hal yang sama seperti mereka." Saat mereka berdua masih diliputi kebingungan dan ketakutan, terdengar suara pintu depan diketuk keras. Mika berjalan menuju pintu dan membuka, mendapati Arga, salah satu teman dekat adiknya, berdiri di sana dengan wajah bingung. "Arga, ada apa kamu kesini?" tanya Mika. "Aku sebenarnya cuma mampir. Kamu nggak masuk kerja hari ini, Kim. Jadi aku pikir kamu sakit atau ada apa-apa. Tapi pas aku masuk tadi, suasananya aneh banget. Apa yang terjadi di sini, Kak? Dan kenapa Kimi kelihatan seperti habis lihat hantu?" Mika ragu sejenak, tetapi melihat keheranan Arga yang tulus, ia akhirnya menceritakan segalanya. Mulai dari mimpi-mimpi anehnya, hilangnya Burina, hingga penampakan noni Belanda dan anak kecil yang Kimi alami. Arga mendengarkan dengan serius, meskipun awalnya ia tampak skeptis. "Jadi, kamu pikir cermin ini terkutuk dan kamu yakin semua yang terjadi berkaitan dengan benda ini?" "Arga, kamu nggak ada di sini saat semua itu terjadi. Tapi kalau kamu melihat sendiri, aku yakin kamu akan percaya," kata Mika tegas. Arga melangkah mendekati cermin tua itu dengan hati-hati. Ia memperhatikan ukiran-ukirannya dan memandang ke dalam pantulan dirinya. "Cermin ini memang kelihatan antik, tapi aku nggak ngerti bagaimana ini bisa jadi masalah sebesar ini." Tiba-tiba, Arga berhenti berbicara. Ia menatap dalam-dalam ke dalam cermin, seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Wajahnya berubah menjadi tegang. "Kak Mika, aku merasa aneh. Ada sesuatu di cermin ini. Seperti ada yang memanggil aku, tapi aku nggak tahu apa," ucapnya dengan suara yang terdengar gemetar. Saat Mika dan Kimi mendekat untuk melihat apa yang terjadi, cermin itu mulai memancarkan cahaya redup, seperti bayangan yang bergerak di dalam kaca. Bayangan itu berbentuk noni Belanda dan anak kecil yang Kimi lihat sebelumnya. Mereka berdiri diam di sana, tetapi kali ini mereka tidak sendiri. Di belakang mereka, bayangan seorang wanita paruh baya muncul perlahan. Mika langsung mengenali sosok itu. "Burina," serunya kaget. Bayangan Burina tampak melayang di dalam cermin, tubuhnya terbungkus kabut gelap. Ia memandang mereka dengan tatapan kosong, lalu mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Ini benar-benar nyata," gumam Arga, langkahnya mundur perlahan.
Mika menatap cermin dengan penuh kebencian. Kita harus menghancurkannya. Kalau tidak, benda ini akan terus memakan korban. Namun, Kimi mengingatkan, tapi kita nggak bisa memindahkan cermin itu, Kak. Bahkan untuk menyentuhnya saja terasa berat. Arga terdiam sejenak lalu berkata, mungkin kita nggak perlu menghancurkannya langsung. Kalau benda ini terkutuk, pasti ada cara untuk melepaskan kutukannya. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Setelah melihat penampakan anak kecil di cermin yang memohon agar mereka dibebaskan, Arga memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sederhana, tetapi mungkin membantu. Kita nggak bisa membiarkan cermin ini terus-terusan terbuka begitu saja. Setidaknya kita bisa menghalangi pantulan dan energi buruknya, kata Arga. Ia mencari kain tebal berwarna gelap di rumah itu dan dengan hati-hati menutupi seluruh permukaan cermin. Saat kain itu menutupi cermin sepenuhnya, suasana di rumah terasa sedikit lebih tenang. Mika menghembus napas lega. Setidaknya sekarang lebih baik, gumamnya. Namun, Arga memperingatkan mereka, ini cuma sementara. Kita harus segera mencari tahu asal-usul cermin ini dan cara menghancurkannya. Mika, Kimi, dan Arga sepakat untuk kembali ke pasar loak tempat Kimi membeli cermin tersebut. Mereka berharap menemukan penjualnya dan mendapatkan informasi lebih banyak. Di sepanjang perjalanan, mereka merasakan hawa dingin yang tidak biasa, meskipun matahari bersinar terik di luar. Kak, kenapa aku merasa seperti ada yang mengikuti kita? Bisik Kimi sambil melirik ke belakang, tetapi tidak melihat apapun. Jangan pikirkan itu, fokus saja pada tujuan kita, jawab Mika, meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman. Saat mereka mendekati pasar loak, suasana berubah menjadi semakin aneh. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari jauh. Di sebuah lorong sempit menuju pasar loak, tiba-tiba terdengar suara tawa serak dan mengerikan dari arah belakang mereka. Ketiganya berhenti dan saling memandang dengan wajah pucat. Ketika mereka berbalik, sosok menyeramkan muncul dari bayangan. Seorang nenek tua dengan rambut putih panjang yang tergerai berantakan. Wajahnya rusak seperti habis terbakar dan kuku-kukunya yang panjang dan melengkung tampak menjijikkan. Nenek itu berjalan ke arah mereka dengan posisi tubuh terbalik, seperti kayang, tetapi wajahnya menghadap lurus ke mereka sambil tersenyum menyeramkan. Mika mundur dengan waspada, melindungi Kimi di belakangnya. Apa-apaan ini? Arga mencoba tetap tenang, tetapi matanya tidak bisa lepas dari pandangan nenek itu. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Nenek itu tertawa pelan, suaranya seperti retakan kayu tua. Ia berkata dengan nada dingin, kalian tidak akan pernah bisa lari. Ini bukan tentang cermin, ini tentang kalian. Ketiganya langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan lorong itu. Namun, suara nenek itu terus terdengar di belakang mereka, semakin dekat. Ketika mereka melintasi sebuah bangunan setengah jadi, Mika menyadari bahwa nenek itu kini muncul dari dinding-dinding di sekitar mereka, seolah-olah ia tidak terikat oleh ruang atau waktu. Arga yang berada di depan mencoba mencari jalan keluar. Namun, saat ia melihat nenek itu tiba-tiba muncul di depan mereka dengan gerakan yang tidak alami, ia tersentak mundur. Langkahnya terhenti di tepi sebuah lantai terbuka yang tidak memiliki pagar. Arga, hati-hati, teriak Mika. Namun, sudah terlambat. Dalam upayanya menghindari nenek itu, Arga kehilangan keseimbangan dan jatuh dari lantai 2 bangunan tersebut. Suara tubuhnya menghantam tanah terdengar keras, membuat Mika dan Kimi terdiam dalam ketakutan. Nenek itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, seperti puas dengan apa yang telah terjadi. Namun, sebelum ia menghilang, ia berkata kepada Mika dan Kimi, semakin kalian mencoba melawan, semakin banyak jiwa yang akan hilang. Mika dan Kimi segera turun untuk melihat keadaan Arga. Namun, saat mereka sampai di bawah, mereka menemukan tubuh Arga sudah tidak bernyawa. Wajahnya tampak seperti dipenuhi rasa ketakutan mendalam sebelum ia meninggal.
Kimi menangis histeris, sementara Mika hanya bisa berdiri dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. Ini sudah keterlaluan. Kita harus menghentikan semua ini, Kimi. Kita harus menghancurkan cermin itu, apapun yang terjadi. Namun, dalam hati, Mika tahu bahwa semakin mereka mendekati kebenaran, semakin berbahaya perjalanan mereka. Cermin itu tidak hanya menjadi sumber kutukan, ia juga tampaknya memiliki kehendak jahat yang siap mengambil siapapun yang mencoba melawan. Mereka harus melanjutkan pencarian asal-usul cermin itu, meskipun nyawa mereka sendiri menjadi taruhan berikutnya. Setelah kematian Arga, Mika dan Kimi diliputi rasa duka yang mendalam. Namun, mereka sadar bahwa berhenti sekarang hanya akan membuat situasi semakin buruk. Mereka kembali ke rumah dengan hati-hati dan mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul cermin kutukan itu. Malam itu, ketika Mika duduk di ruang tengah mencoba menenangkan pikirannya, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Lampu bergetar dan bayangan noni Belanda muncul di depan Mika tanpa peringatan. Wajahnya terlihat penuh kesedihan, tetapi kali ini ia tidak hanya menangis. Ia mengulurkan tangannya ke arah Mika. "Komet mich mee, jemutet zin," bisiknya dalam bahasa Belanda. Mika tidak memahami sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak mampu melawan. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, pandangannya kabur dan tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam kehampaan. Saat Mika membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah rumah besar bergaya kolonial, jauh berbeda dari kontrakannya. Suasana terasa hangat dengan aroma kayu manis dan lilin yang terbakar. Di sekitarnya, pelayan-pelayan berpakaian tradisional Belanda berlalu lalang, membawa nampan makanan. Mika berdiri di sudut ruangan, tidak terlihat oleh siapapun. Ia menyadari bahwa dirinya seperti menjadi pengamat, berada di tengah kenangan masa lalu. Di ruangan itu, seorang wanita muda dengan gaun putih panjang duduk di dekat cermin besar, cermin yang sama yang kini berada di kontrakannya. Wanita itu tampak cantik, tetapi ada kesedihan mendalam di matanya. Seorang anak kecil berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. Mika mengenali anak itu. Ia adalah sosok yang sering muncul di cermin. "Mama, mengapa Papa tidak pernah pulang?" tanya anak itu dalam bahasa Belanda. Wanita itu mengusap kepala anaknya dengan lembut. Air mata mengalir di pipinya. "Papa sedang sibuk sayangku, tapi jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu." Namun, suasana hangat itu segera berubah mencekam ketika seorang pria masuk ke ruangan dengan langkah berat. Ia mengenakan pakaian khas pejabat kolonial dan wajahnya tampak penuh amarah. "Hana, apa yang kau lakukan?" bentaknya sambil menunjuk ke arah cermin. Wanita itu, yang Mika kini tahu bernama Hana, berbalik dengan ketakutan. "Aku hanya mencoba berbicara dengan arwah ibuku. Aku butuh nasihatnya." Pria itu semakin marah. "Kau bodoh. Kau bermain-main dengan kekuatan yang tidak kau mengerti." Ia mengangkat cermin itu dan membantingnya ke lantai, tetapi anehnya, cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, sebuah bayangan hitam muncul dari dalam cermin, menyelimuti pria itu dalam kabut gelap. Ia berteriak keras, tetapi dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap ke dalam cermin. Hana menangis histeris sambil memeluk anaknya. "Maafkan aku tidak tahu ini akan terjadi." Bayangan hitam di dalam cermin mulai bergerak, membentuk sosok nenek tua dengan rambut panjang yang berantakan. Ia menatap Hana dengan senyum menyeramkan. "Kau telah membuka jalan untukku, anak bodoh. Kini kau dan keluargamu milikku," kata nenek itu dengan suara serak. Cermin itu kemudian memancarkan cahaya terang, dan Hana serta anaknya tersedot ke dalamnya. Mika terbangun dengan napas terengah-engah di ruang tengah kontrakan. Ia memegang kepalanya, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Noni Belanda, Hana, muncul di depannya lagi, tetapi kali ini ia tampak lebih lemah. "Maafkan aku yang memulai semua ini. Nenek itu adalah penjaga cermin terkutuk
dan aku secara tidak sengaja membangunkannya. Aku dan anakku terjebak di sini sejak saat itu. Hanya dengan menghancurkan cermin, kau bisa membebaskan kami dan menghentikan kutukan ini." Mika bertanya dengan nada mendesak, "Tapi bagaimana aku bisa menghancurkannya? Cermin itu tidak bisa dipindahkan, apalagi dihancurkan." Hana menjawab dengan suara pelan, "Keyakinan dan keikhlasan yang dalam dapat menghancurkannya." Sebelum Mika bisa bertanya lebih lanjut, Hana dan suasana dingin itu menghilang. Kini Mika memiliki jawaban, tetapi pertanyaannya adalah, apakah dia bisa melakukannya? Ia segera menceritakan apa yang dialaminya kepada Kimi, dan mereka bersiap untuk memulai sesuatu yang lebih besar dengan langkah meyakinkan. Malam itu, Mika memutuskan untuk segera menghancurkan cermin. Ia tahu bahwa semakin lama mereka menunda, semakin besar kemungkinan ada korban lain. Ia meminjam godam besar dari tetangga dengan alasan memperbaiki sesuatu di rumah. Mika dan Kimi berdiri di depan cermin yang telah mereka buka kembali dari kain gelap yang menutupinya. Cermin itu memantulkan bayangan mereka, tetapi bayangan itu terasa tidak wajar. Gerakannya sedikit tertunda, seperti ada sesuatu di baliknya yang mengawasi. "Dengan ini semuanya akan berakhir," kata Mika sambil menggenggam godam erat. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghantam cermin dengan sekuat tenaga. Kerak, ak. Namun, alih-alih retak atau pecah, cermin itu tetap utuh. Sebaliknya, cermin itu bergetar dan memancarkan cahaya gelap. Hawa dingin menyelimuti ruangan dan suara tawa nenek berambut panjang itu kembali terdengar, semakin keras dan mengerikan. Sosok nenek itu muncul dari bayangan cermin. Tubuhnya melengkung tidak normal, dengan rambut putih panjang yang berayun liar dan wajahnya penuh luka. Ia menyerang Mika dengan cakarnya, tetapi Mika berhasil menghindar dengan gerakan cepat. Kimi berteriak ketakutan, mundur ke sudut ruangan. "Kak Mika, dia semakin kuat." Namun sebelum nenek itu bisa menyerang lagi, bayangan Hana dan anak kecilnya muncul dari dalam cermin. Mereka berdiri melindungi Mika dan Kimi. "Pergilah, kami akan mencoba menahan dia," teriak Hana. Nenek itu melawan Hana dan anak kecilnya, tetapi kekuatan mereka tampak tidak seimbang. Nenek itu semakin mendominasi dan Hana tampak mulai melemah. Tiba-tiba cermin itu bersinar lagi dan angin kuat menyeret Kimi ke arahnya. Kimi berteriak, "Kak Mika," sebelum tubuhnya tertarik ke dalam cermin, menghilang tanpa jejak. Mika berdiri di depan cermin, tertegun melihat pantulan adiknya di dalam cermin. Kimi terlihat memohon dengan air mata, mengetuk permukaan kaca, tetapi suaranya tidak terdengar. Di belakangnya Hana dan anak kecil itu tampak berusaha melindunginya dari nenek yang terus mendekat. Mika menjatuhkan godamnya, lututnya melemas. Ia tidak bisa membayangkan menghancurkan cermin itu dan kehilangan Kimi untuk selamanya. "Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau menghancurkan cermin ini membunuh Kimi juga?" pikir Mika dengan panik. Tetapi dalam hatinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Jika ia tidak menghancurkan cermin itu, kutukan ini tidak akan pernah berakhir, dan lebih banyak orang akan menjadi korban. Dengan air mata mengalir di wajahnya, ia menggenggam godam itu lagi. "Aku minta maaf Kimi," bisiknya. "Aku harus melakukan ini." Dengan semua keberanian dan keikhlasannya, Mika mengangkat godam itu sekali lagi. Ia memukul cermin dengan seluruh tenaganya, dan kali ini retakan besar muncul di permukaan kaca. Cahaya gelap menyembur keluar, dan suara jeritan nenek itu menggema di seluruh ruangan. "Tidak!" nenek itu berteriak. Tubuhnya mulai hancur bersama cermin. Mika terus memukul hingga cermin itu pecah berkeping-keping, menyisakan serpihan kaca di lantai. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Namun di tengah serpihan kaca itu, tubuh Kimi dan Burina tergeletak. Mika segera mendekati Kimi, mengguncang tubuhnya. "Kimi, bangun, tolong bangun." Tetapi Kimi tidak merespons. Wajahnya tenang, seperti sedang tidur, tetapi nyawanya sudah pergi.
Air mata Mika jatuh deras saat ia memeluk tubuh adiknya. Hana dan anak kecilnya muncul untuk terakhir kalinya, kini dalam wujud yang lebih damai. "Terima kasih, kau telah membebaskan kami," kata Hana sebelum menghilang bersama anaknya dalam cahaya hangat. Mika duduk di lantai, memeluk tubuh adiknya yang tak bernyawa di tengah-tengah serpihan kaca yang berserakan. Meskipun kutukan itu telah berakhir, harga yang harus ia bayar terasa terlalu besar. Hari berikutnya, Mika melaporkan kejadian itu sebagai kecelakaan kepada polisi. Ia tidak menceritakan tentang kutukan atau cermin, hanya mengatakan bahwa adiknya meninggal karena kecelakaan yang tragis. Meskipun rumah itu kini kembali tenang, bagi Mika, ketenangan itu terasa hampa tanpa kehadiran Kimi. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus hidup untuk mengenang adiknya, memastikan pengorbanan Kimi tidak sia-sia. Dan cermin tua itu, tidak ada yang tahu bagaimana serpihannya perlahan menghilang dari rumah itu, seolah-olah dibawa oleh angin malam, menyisakan hanya kenangan kelam yang sulit dilupakan.